Halo Sobat Nime, kembali lagi di channel spoiler. Kali ini akan membahas lanjutan spoiler dari Martial God Asura dari chapter 123 hingga 132. Langsung aja kita gas. Feng yang mencoba menghentikan pemberontakan, ia kini kembali membawa nona muda itu ke kota. Dan ternyata kondisi di kota sudah sangat kacau karena terjadi pertarungan di sana-sini. Setelah itu, nona muda ini pun mengajak Feng untuk pergi ke tempat ayahnya yang sedang melakukan kultivasi. Ia berharap dengan kedatangan ayahnya, maka ayahnya pun dapat menghentikan pertikaian ini. Feng ternyata berjalan menuju suatu makam kuno yang memang telah ia cari. Tapi dirinya pun juga sadar kalau kini dirinya tidak cukup kuat jika memang harus bertarung dengan orang-orang yang berada di ranah Proven. Jadi ia pun memutuskan untuk menundanya dulu. Tapi nona muda itu pun ngotot untuk pergi ke tempat itu. Feng yang mencoba menghentikan nona muda ini, ia pun tidak tega saat melihat wajah cantik nona muda ini harus mengeluarkan air mata. Pada akhirnya, ia pun memutuskan untuk tetap menemani nona muda itu. Di dalam sana ternyata terjadi suatu pertikaian. Pertikaian ini pun melibatkan ayah dari si nona muda ini dengan pamannya. Saat ini pertikaian mereka pun disebabkan memang dari harta peninggalan itu. Di satu pihak ingin mempertahankan, sedangkan di pihak lainnya ingin mengambilnya. Dan saat ini pamannya pun didukung oleh seseorang yang mengenakan jubah misterius. Pembicaraan mereka pun tidak berakhir baik, yang menyebabkan terjadilah pertarungan di antara dua bersaudara itu. Pertarungan mereka pun memang sangat epik untuk dibahas nantinya. Ditunggu aja di channel Cogan RT1. Setelah mereka berdua saling bertarung dan melemah satu sama lain, seseorang yang misterius itu pun membuka suatu lubang cacing dari dalam sana dan langsung masuk ke dalam sana. Tak lama setelahnya, Feng dan nona muda ini pun tiba. Melihat ada lubang cacing itu, Egi pun meminta Feng untuk segera masuk ke dalam sana. Setelah memasuki lubang cacing itu, mereka pun ditransfer ke tempat yang berbeda. Di dalam sana, Feng pun melihat ada sosok tubuh yang terbaring di atas altar. Egi yang melihat itu, ia sangat bersemangat. Ia mengatakan kalau tubuh itu memancarkan aura yang sangat kuat. Egi pun meminta Feng untuk segera menyerap energi yang ada di tubuh itu. Dengan menyerap itu semua, maka Feng sudah dapat dipastikan dapat mengalahkan Gong Luyun. Mendengar itu, Feng pun langsung menyerap energi yang ada di tubuh itu. Saat Feng sedang menyerap energi itu, ia pun melihat ada suatu cahaya di bawah sana. Dan ia pun bertanya kepada Egi, cahaya apakah itu? Egi pun menjawab kalau cahaya itu merupakan kekuatan formasi Spirit Master dari World Spirit. Egi juga mengatakan kalau Feng untuk berhati-hati dan jangan ceroboh, karena World Spiritis yang ada di sana itu sangat kuat. Bahkan lebih kuat daripada tetua Zugi yang berasal dari sekte Azure Dragon. Egi pun mengatakan kalau World Spiritis yang ada di sana menggunakan jubah berwarna abu-abu. Egi pun menjelaskan kalau World Spiritis itu terbagi menjadi 5 level, di mana warna putih merupakan warna yang paling lemah yang dipakai oleh tetua Zugi. Egi pun menyadari kalau orang yang ada di bawah sana pasti mengincar sesuatu yang lebih berharga daripada yang ada di depannya saat ini. Dan Feng pun memikirkan suatu rencana agar dirinya dapat mendapatkan sesuatu yang lebih berharga itu. Tak lama setelahnya, Feng pun mendengar suara yang sangat mendesing di telinganya. Egi yang mendengar itu ya pun sangat-sangat bersemangat. Ia mengatakan kalau suara itu berasal dari jurus atau skill rahasia. Egi menduga kalau orang yang ada di bawah sana mengincar skill rahasia itu. Feng yang bingung karena tidak memiliki waktu untuk berpikir, ia pun berteriak dan memancing World Spiritis itu untuk muncul. Dan ternyata World Spiritis itu memang muncul. Orang itu pun langsung melompat ke arah Feng. Dan tanpa sadar, ternyata ia mengaktifkan suatu jebakan yang membuat kultivasinya tertekan. Memanfaatkan kesempatan itu, Feng pun langsung melakukan serangan dan BAM! Serangan itu pun tepat mengarah ke dada World Spiritis itu. Tapi Feng pun merasakan ada sesuatu yang aneh, karena ia merasakan sesuatu yang kenyal-kenyal gurih gimana gitu. Dan saat Feng menarik jubah itu, ternyata World Spiritis itu adalah seorang gadis yang cukup imut. Dengan bukit bobanya yang sedikit memang mantap.
Dan selesailah spoiler Martial God Asura chapter 123 hingga 132. Dan ditunggu saja alur fullnya di Shogun RT1. Dan sampai jumpa, bye!